Dan batik model apapun itu juga ada namanya masing-masing. Ada tumbar pecah, ada lereng, ada parang titis. Antara Jogja dan Solo itu aja dah coraknya udah lain. Jadi berbeda-beda. Batik galeri seperti saya ini hampir punah. Nah, sekarang satu-satunya galeri yang modern, arti seperti kontemporer seperti ini, tinggal saya satu-satunya untuk mewariskan ke anak cucu kita. Kembangkanlah batik ini, karena batik ini kan betul-betul tinggalan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Jangan sampai punah. Orang luar negeri aja pengen memiliki haknya batik. Masa kita orang yang dari nenek moyang kita yang beribu-ribu tahun mau kalah dengan orang luar negeri? Bahkan orang luar negeri aja banyak yang belajar batik di sini. Pengen tahu seperti apa karya batik itu. Dan nama saya Wiji Hartono Kabul, pemilik Kabul Art Gallery, alamat Jalan Timoho nomor 313. Waktu itu saya di Jogja, hijrah dari daerah saya ke Jogja. Satu, saya belajar seni di salah satu akademi. Terus saya dalam menyelesaikan tugas sekolah ini saya juga bekerja keras tanpa ini orang tua. Saya harus berdiri sendiri, mencari biaya sendiri, ini sendiri. Sehingga saya bekerja sebagai pengayun becak. Waktu itu belum ada pintor ya Mas. Kalau sekarang udah pintor. Dulu roda 3 pure. Tapi saya bekerja cuma siang hari sore. Saya standby-nya di Ambarukmo. Saya dapat wisatawan, saya bawa ke mana-mana, ke tempat-tempat wisatawan, khususnya di Maroboro. Nah, disitulah saya dapat bisa membayar sekolah, saya bisa untuk cari modal untuk saya membeli bahan baku untuk batik. Begitu saya hampir selesai, ketemulah sama sahabat saya, wisatawan yang tinggal di Ambarukmo. Waktu itu naik becak saya, berjalannya waktu kayak saudara. Dia membiayai sekolah saya itu sampai selesai, tapi tidak mau disebut namanya. Setiap saya ke keuangan mau bayar, sudah dibayar sama orang yang tidak mau disebut namanya. Dalam hati saya itu juga cuman yang namanya John Hockey dari England. Dari mulai itu bisa mengembangkan step by step. Yang namanya jatuh bangun biasa Mas. Saya buka di Gondolayu jatuh karena tidak ada pembeli. Waktu itu masih ngayun becak juga. Jadi kalau ada tamu mau datang ke galeri saya di Gondolayu itu ya saya pulang nunggu. Tapi kalau enggak saya tetap jalan pakai becak kalau tidak kuliah gitu ya. Di situ tidak bisa berjalan sehat. Saya bangkrut, tutup lah. Saya punya ide berhenti kira-kira setengah tahun. Saya dapat tempat lain lagi di belakang Puri Arta, Jalan Dembangan, Gejayan. Akhirnya saya buka di situ lagi. Di situ lagi agak berkembang. Saya pindah ke Timoho yang mudah dijangkau oleh taksi, mobil, dan bis. Waktu itu di Dembangan gang kecil, hanya becak dan taksi aja stop di jalan masuk gitu. Terus saya mulai dari Timoho ini udah mulai berkembang. Tapi sebelumnya saya juga aktif di pameran-pameran. Kalau ada undangan dari akademisi, saya juga ikut mengikuti untuk mewakili akademisi ke akademisi luar negeri. Karya saya kan sebelum batik ini jet oil. Saya bekerja, saya tunggu seperti apa tanggapan pelukis-pelukis ini untuk diminati oleh orang-orang kita juga, orang-orang luar negeri. Tapi ternyata minat tidak
tidak begitu ini Mas. Terus saya mencoba prosesnya dengan batik, tapi temanya kita rubah menjadi warna yang aneka ragam. Katakanlah sekarang kita bisa memberi nama classical and contemporary. Warna itu tidak monoton, tidak seperti warna yang kita tuangkan di pakaian. Warna itu kita bikin corak-corak lukisan. Nah, disitulah saya menawarkan sama tamu-tamu, waktu itu masih pakai becak. Saya tawarkan, semuanya sudah lihat kemana, tapi nggak ada yang cocok. Saya keluarkan dari bak becak itu, aku punya karya sendiri. Kalau lukisan seperti ini, corak seperti ini gimana? Nah, itu malah pada suka Mas, pada antusias. Ada 8 lembar di dalam bak becak itu ya dibeli semua, pernah. Padahal udah lihat Sumiharjo, udah lihat Amri Yahya, lihat Koswaji, semuanya sudah dilihat, nggak ada yang cocok. Tapi waktu itu saya menciptakan Ramayana, tapi dari kubisme. Jadi umpamanya gambar Hanuman itu saya gambar satu kotak, gambarnya Romo Sinto ini saya gambar satu kotak, jadi bentuknya kubisme. Dari itulah saya berubah dari cat ke batik saja sampai detik ini. Dan dari tamu-tamu yang beli lukisan saya lewat saya beca, itu bisa buat saya barometer. Oh, kalau orang Belgia itu seleranya kayak gini. Oh, kalau orang Belanda itu seleranya kayak gini. Jadi situlah aku harus menciptakan selera masing-masing negara. Jadi nggak ada mince-nya, kesini mesti beli. Saya tidak lepas dari usaha untuk mencari koneksi. Umpamanya kayak waktu Pak Susilo Sudarman, Bapak ada ide apa untuk ke depan? Biar saya bisa membantu dan ikut mempromosikan karya saya. Ini dari yang terbesar 8 meter, kemarin yang 12 meter itu saja sudah laku. Jadi kalau dari ukuran 50 cm sampai 45 cm, yang terbesar 12 meter sampai 4 meter. Kalau harga tidak bisa ini, karena kita mengikuti antusias tamu. Karena kalau kita dengan harga yang patokan, terus melihat tamu itu dari negara mana, itu mesti kaget. Jadi kita harus bisa feeling, ada feeling yang good feeling, sehingga orang ini harus dikasih harga seperti ini. Tapi sudah ada patokan pasti, Pak, minimal ya, maksimal ya 20% diskon dari standar harga orang yang mampu. Atau kalau orang itu seneng sekali, walaupun uangnya mepet, tak kasihkan Mas. Membuat orang bahagia itu banyak pahalanya. Kalau pertama kali yang Australia itu ada sponsor. Tamu itu datang ke sini, beli sama saya, terus dia nanya sama saya, sudah pernah pameran? Belum pernah. Cuman saya pernah mewakili dari akademi. Tapi saya belum pernah memamerkan karya saya khusus di salah satu negara. Mau, kalau Anda mau jadi sponsor ya, saya mau. Begitu beliau mendapatkan tempat dan bicara dengan grupnya beliau, saya langsung dikasih tahu, oke, kamu bisa ke Australia, pameran, tinggal waktu kamu yang menentukan, saya yang menyusun waktunya. Pertama kali pameran di luar saya di Australia, di Adelaide. Waktu itu 260 biji lembar, secobek pun nggak bawa pulang Mas. Karena betul-betul antusias. Saya yang belum cuman RRC Mas. Amerika sudah, Jerman sudah, Belanda sudah, Prancis, Italia, Spanyol. 99% itu yang senang orang luar. 1%-nya orang Indonesia. 1% toh. Untuk datang ke galeri, ya satu, melihat proses cara bikinnya batik. Pengen tahu, ada yang pengen belajar, ada juga yang hanya sebatas melihat prosesnya, moto, caranya bikin batik, terus caranya mewarna. Setelah itu beli, itu banyak.
Kalau 1 bulan Pak, untuk sekarang, untuk setelah setelah COVID ini, sehari itu pasti 2 bis pasti. Belum kapal-kapalnya, FIT-nya yang pakai HIS, yang pakai sedan, yang pakai ini lumayan banyak. Proses tidak sama dengan batik pakaian, Mas. Bahannya sama, ya katun, ya sutra, ya pakai lilin parafin. Kalau orang-orang dulu simbah-simbah dulu itu kompornya itu pakai arang. Sekarang saya di Jogja, di tempat saya ini, saya menggunakan bahan bakarnya dari minyak tanah. Diseket dulu, desain dulu, ada juga yang saya spontanitas langsung pakai lilin tanpa pakai setel. Kalau sekarang penjenengan tidak usah kemana-mana, cukup melihat website saya. Jadi tanpa kesini, saya kirim lukisannya, COD, penjenengan bayar ke saya kalau sudah sampai di sana. Kalau pelangganannya untuk sementara ini setelah COVID ini enggak, Mas. Tadinya Swiss, saya per 6 bulan ngirim. Terus di Amerika, di Film Gallery, itu juga setiap 3 bulan kirim. Tapi setelah COVID ini sama sekali close semua, nggak ada yang order. Untuk bencana-bencana yang selama ini ada gempa bumi, ada ini. Yang paling terparah itu COVID. Untuk rakyat yang merasakan ya, masyarakat itu paling parah. Artinya dia bisa diatasi. Mobil habis, tabungan habis, Mas. Bangkitnya ini ya 5 bulan, 6 bulan ini yang lalu. Nah itu saya mulai berkaya lagi. Saudara saya yang artinya saya harus pasti memberi gaji setiap minggu, nah itu tak tarik lagi. Tuh. Batik yang tulis, Mas, itu sampai kapanpun tidak akan pudar. Warnanya tetap stabil. Tapi kalau printing, itu kan ada yang, kalau mesin, ada yang nggak pakai lilin, gitu loh. Nah kalau batik, walaupun itu cap, tapi itu kan pakai lilin, pakai malam. Tetap itu namanya batik, cuma namanya batik cap. Tuh. Terus kalau yang printing seperti pabrik-pabrik yang lain, kayak di Jogja ada juga, itu mesin printing. Tuh, jadi tanpa pakai lilin, warna langsung 7 warna. Jadi kalau batik kita harus bisa membedakan. Kalau batik tulis bagaimanapun juga itu tetap bolak-balik sama. Tidak ada warna, artinya oplosan, warna tetap murni. Batik galeri seperti saya ini hampir punah. Pak Kuswaji, kayak Bambang Utoro, sudah surut. Nah, sekarang satu-satunya galeri yang modern, arti seperti kontemporer seperti ini, tinggal saya satu-satunya untuk mewariskan ke anak cucu kita. Kembangkanlah batik ini, karena batik ini kan betul-betul tinggalan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Jangan sampai punah. Orang luar negeri aja pengen memiliki haknya batik. Masa kita orang yang dari nenek moyang kita yang beribu-ribu tahun mau kalah dengan orang luar negeri? Bahkan orang luar negeri aja banyak yang belajar batik di sini. Peran pemerintah harusnya program pemerintah itu dituangkan, diberikan sosialisasi sama masyarakat, bukan hanya keputusan, tapi pengarahan nggak ada sama sekali. Itu yang paling saya sayangkan, kurang sentuhan dari pemerintah ke pelaku pariwisata. Saya sanggup untuk memberi pendampingan untuk mempelajari sampai ibu-ibu atau anak-anak yang mau bergabung di sanggar saya di galeri ini.
siap untuk mendampingi sampai profesional. Ke depan pariwisata di Indonesia harus maju pesat sesuai dengan harapan kita. Semaksimal mungkin sehingga apa yang kita harapkan pariwisata kita itu bisa boom, sukses. Bersama Permerta Morfosa. Jos!